Kita pakai VGA dari Nvidia GeForce RTX 4080 Super, sama seperti video sebelumnya ya teman-teman. Cuman di video kali ini tuh kita memakai AMD Ryzen 7 7800X 3D sebagai prosesornya teman-teman. Nah, untuk hasil tes benchmark nih teman-teman, di 3D Mark kita mendapatkan skor 24.326, dan untuk grafik skornya sendiri kita dapat di 28.355, dan CPU skornya 13.476. Untuk CPU skornya sendiri sepertinya mungkin cukup kalah dengan video yang sebelumnya. Kalau tak salah kita pakai Intel i7 14700F, dan di situ seharusnya grafik skor sama CPU skornya tidak terlalu jauh berbeda. Di sini kita pakai Nvidia GeForce 4080 Super. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ajis. Jadi di video kali ini kita dapat rakitan teman-teman. Nah, untuk CPU-nya sendiri tuh kita memakai AMD Ryzen 7 7800X 3D 8 core prosesor. Nah, untuk motherboardnya kita memakai motherboard MAC B650M Mortar Wi-Fi. Oke, untuk RAM-nya teman-teman kita memakai RAM DDR5 dengan kapasitas 32 GB. Untuk speednya sendiri, speed dari RAM-nya itu di sini tuh tertulis 3000 MHz teman-teman. Tapi untuk seperti biasa ini tuh dia double clock speed. Jadi untuk melihat speed aslinya kita bisa lihat langsung di test manager ya. Dari 3000 MHz ini tinggal dikalikan 2 aja jadinya 6000 MHz. Di sini juga terlihat kita itu pakai dual channel ya teman-teman. Untuk RAM-nya slot yang terpakai itu 2 dari 4. Jadi setiap modul, setiap RAM-nya itu kapasitasnya 16 GB dual channel ya teman-teman. Jadinya total di 32 GB. Terus juga di sini memakai SSD Samsung SSD 990 Pro 1 TB teman-teman. Oke, untuk grafiknya sendiri untuk VGA kita memakai VGA dari Nvidia teman-teman. Ini tuh iGPU-nya, dan di sini kita pakai VGA dari Nvidia GeForce RTX 4080 Super, sama seperti video sebelumnya ya teman-teman. Cuman di video kali ini tuh kita memakai AMD Ryzen 7 7800X 3D sebagai prosesornya teman-teman. Nah, untuk hasil tes benchmark nih teman-teman, di 3D Mark kita mendapatkan skor 24.326, dan untuk grafik skornya sendiri kita dapat di 28.355, dan CPU skornya 13.476. Untuk CPU skornya sendiri sepertinya mungkin cukup kalah dengan video yang sebelumnya. Kalau tak salah kita pakai Intel i7 14700F, dan di situ seharusnya grafik skor sama CPU skornya tidak terlalu jauh berbeda. Di sini kita pakai Nvidia GeForce 4080 Super. Oke. Jadi di situ untuk 3D Mark-nya. Selanjutnya untuk Cinebench ya. Cinebench-nya sendiri itu kita dapat skor untuk multi core ya teman-teman itu 17.828 poin. Untuk suhunya sendiri maksimal di 86,4 derajat Celcius dan minimum di 45,1. Dan di CPU Z juga kita lakuin sedikit benchmark. Di single threadnya kita dapat skor 678,2, dan untuk multi threadnya sendiri kita dapat skor 7307,1 teman-teman. Oke, jadi langsung aja teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita akan lanjut untuk melakukan tes di game Black Myth Wukong, sama seperti video sebelumnya dengan Intel i7 14700F. Nah, kita akan compare nih teman-teman, bagaimana performanya dari RTX 4080 ini, apakah lebih mantap performanya ketika menggunakan CPU dari AMD Ryzen 7 7800X 3D, atau malah lebih bagus pakai Intel i7 14700F. Oke, ini kita udah masuk ke in-game ya teman-teman, ke menunya, dan seperti biasa kita langsung ke settings. Dan untuk display kita mulai dari bawah dulu ya, Full HD 1080p teman-teman seperti biasa. Dan lanjut di grafik kita apply recommended graphic settings, dan ya seperti biasa di 4080 kita dapat preset cinematic. Jangan lupa untuk kita aktifkan ray tracingnya di very high,
frame regeneration on, dan super resolution seperti biasa. Agar seimbang kita naikin juga ke 100 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi hasil benchmarknya sudah keluar ya teman-teman. Untuk average kita dapat sekitar 81 fps, maksimum kita dapat di 97 fps, dan minimum kita dapat di 68 fps teman-teman. Dengan konfigurasi memakai CPU AMD Ryzen 7 7800X 3D dan graphic card Nvidia GeForce RTX 4080 Super, preset high, super resolution 100 di resolusi 1080p. Nah, sebenarnya niatnya kita ingin compare dengan Intel i7 14700F teman-teman. Ternyata kemarin saat recording video pengetesan di Intel i7 dengan RTX 4080 ini, ternyata itu setiap di setting ray tracing itu mesti di restart ya game ya teman-teman. Tapi di situ saya nggak restart karena memang tidak begitu teliti saat pengujian teman-teman. Jadi ya mungkin kalau di compare hasilnya bakal tidak valid ya teman-teman. Jadi ya begitulah ya. Jadi mungkin kita tidak bisa mengcompare performanya secara langsung, tapi kita bisa compare performanya, anggap saja ini tuh udah rata kanannya lah ya. Berarti Intel i7 semalam itu masih belum kanan banget, ray tracingnya mungkin belum aktif teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita tes in game untuk game Black Myth Wukong ini teman-teman. Nah, jadi beginilah performa dari Black Myth Wukong di RTX 4080 Super dengan CPU AMD Ryzen 7 7800X 3D. Ini ray tracingnya on ya teman-teman, dan sudah di restart juga gamenya. Memang di grafiknya sendiri terasa sih ada perubahan, berbeda dengan Intel i7 kemarin teman-teman. Oke, di sini kita dapat sekitar 76 fps. Sangat berbeda dengan Intel i7 dimana kita dapat ratusan. Itu pasti karena RTX nya belum aktif sepenuhnya teman-teman, karena gamenya belum di restart. Oke, jadi mungkin tidak bisa kita compare, tapi ya di sini kita lihat saja performanya sekitar 75 fps di resolusi 1080p ya teman-teman. Untuk penggunaannya RAM-nya sendiri seperti biasa di 17 GB-an teman-teman. Dan juga suhu GPU, mungkin suhu GPU-nya jauh lebih tinggi ya, terasa jauh lebih, nggak terlalu jauh sih, sama-sama mirip-mirip teman-teman, sekitar 68 Celcius. Untuk CPU-nya juga di 56 sama ya dengan Intel i7, cuman mungkin perbedaannya ada di FPS karena memang ray tracing-nya belum aktif mungkin di i7 kemarin teman-teman. Oke, jadi lanjut aja kita coba untuk melakukan pengetesan di resolusi yang lebih tinggi lagi teman-teman, 1440p. Nah oke teman-teman, jadi ini kita udah setel untuk resolusinya di 1440p dan setelannya sama, ray tracing on, very high, dan juga tadi gamenya sudah di restart ya teman-teman. Ini udah di cinematic, dan ya langsung aja kita coba untuk run benchmarknya.
Oke teman-teman, jadi untuk hasil benchmarknya sudah keluar. Nah, di sini kita dapat average rata-rata di 55 fps, maksimal kita dapat 66 fps, dan minimal kita mendapatkan 47 fps teman-teman. Ini di resolusi 1440p dengan AMD Ryzen 7 7800X 3D dan juga Nvidia GeForce RTX 4080 Super teman-teman. Nah, untuk hasilnya sendiri sih emang tidak bisa kita compare ya dengan Intel i7 kemarin, karena memang RTX-nya sepertinya benar-benar tidak sepenuhnya aktif kemarin teman-teman. Oke, langsung aja selanjutnya kita akan melakukan sedikit tes in-game bagaimana performanya. Mari kita lihat. Oke teman-teman, jadi ini dia, kita sudah ada di in-game Black Myth Wukong ya teman-teman. Oke, untuk FPS-nya sendiri sama seperti hasil benchmark tadi, sekitar 50-an FPS. Di sini ya sekitar 50-an, 51. Hasil benchmarknya tadi masih akurat ya teman-teman. Semuanya tergantung sama perbedaan scenery-nya juga ya. Dan di sini ray tracing-nya itu benar-benar aktif teman-teman. Jadi terasa perbedaan grafisnya ya jika dibandingkan dengan yang Intel i7 kemarin dengan VGA yang sama, yaitu RTX 4080 Super teman-teman. Oke, jadi begitulah kurang lebih. Ini juga masih terasa cukup stabil dan playable ya teman-teman, cuman ya tidak sampai di 60-an fps begitu. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan langsung ke pengetesan terakhir di resolusi 4K ya teman-teman, untuk melihat bagaimana performa sebenarnya jika RTX itu aktif teman-teman. Oke, kita ganti resolusinya di 4K. Oke, ini dia 4K dan VSync off seperti biasa semuanya, dan untuk setelan grafik kita apply recommended dan resolusinya kita fullkan. Oke, seperti biasa setelannya kita dapat cinematic, very high, ray tracing on, kita apply. Oke, ini dia setelannya masih sama seperti kemarin-kemarin, dan kita run benchmark. Oke teman-teman, jadi untuk hasil benchmarknya di resolusi 4K sudah selesai, dan di sini average kita dapat di 29, bahkan rata-ratanya aja nggak nyentuh di 30 ya teman-teman. Maksimumnya di 31, cuman beda 2 fps aja sama rata-rata, dan minimumnya beda 4 fps, sekitar 25 fps untuk minimum. Dan setelannya masih sama semuanya, cinematic, super resolution 100, di resolusi 4K, dan Nvidia GeForce RTX 4080 Super adalah VGA kita, dan AMD Ryzen 7 7800X 3D adalah CPU kita teman-teman. Memang kalau di compare dengan Intel i7 hasilnya jauh banget, tapi mengingat jika setelannya itu ray tracingnya itu tidak sepenuhnya aktif teman-teman. Walaupun di setelan sudah kita aktifkan, tapi gamenya belum di restart begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebenarnya hasil settingan kita tadi itu nggak ini ya, maksudnya settingan yang pertama waktu yang Intel itu nggak ter-apply sama sekali. Jadi ketika teman-teman bisa ngelihat di sini nanti, ketika kita ngidupin ray tracing, tuh dia kan ada tulisan di setting requires a restart to take effect.
Jadi artinya settingan yang pertama yang menggunakan Intel i7-14700F berarti ray tracing-nya itu nggak hidup gitu. Jadi makanya itu perbedaannya jauh kali. Terus yang kedua, teman-teman bisa ngelihat bahkan sekali VGA yang salah satu yang terbaik saat ini, RTX 4080 Super, yang cuma sekitar 10% bedanya sama RTX 4090, itu juga nggak sanggup untuk kalau settingannya kita habisin semua. Jadi intinya kalau setiap game kita harus sesuaikan settingannya semampunya gitu. Jadi bukan artinya ketika kita beli VGA yang terbaik itu settingannya bisa kita habisin gitu loh. Oke, jadi salah satunya mungkin dari super resolution. Ini jangan sampai 100. Jadi teman-teman bisa settingnya cuma sampai di 50-an kira-kira gitu. Jadi ya pasti ada perbedaan signifikan untuk grafiknya. Tapi ya begitulah keadaannya. Jadi bukan artinya kita beli VGA yang terbaik, hasilnya juga bakal bisa jalanin dia settingan rata kanan. Ya nggak kayak gitu juga ya. Karena game Wukong ini termasuk salah satu game yang sangat-sangat demanding. Oke teman-teman, jadi mohon maaf karena mungkin perbandingannya nggak relate ya satu sama lain karena memang kesalahan dari rekan saya dengan Ajis ya. Oke, jadi intinya itulah gambarannya ketika kita apply settingan yang paling tinggi. Jadi teman-teman bisa gambarin kalau buat teman-teman yang rakit PC mungkin pakai RTX 4060 ya sesuaikan juga settingannya sampai di mana gitu. Jadi bukan artinya kita rata kanan semua gitu loh. Oke, teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional bisa langsung datang ke toko kami, Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno. Boleh WhatsApp dulu di kami di 081 1618 1618. Kami siap kirim-kirim PC rakitan ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau ngeliat Instagram kami bisa kunjungi @mijkwmp, dan juga buat teman-teman yang mau ngeliat paketan PC bisa kunjungi website kami www.mijcom.id atau cari aja di Tokopedia. Oke, teman-teman, jadi mungkin saya sudahin dulu karena ini udah agak terlalu malam ya. Jadi oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.